Kalau lo ngerasa seharian sibuk, capek, otak penuh tapi nggak produktif, weekend kerasa numpang lewat dan tahu-tahu udah tahun baru lagi, gue paham banget rasanya. Dulu kerjaan gue selalu numpuk, semua dikerjain separuh, dan nggak ada yang selesai. Gampang ke-distract dan kerja tanpa arah yang jelas. Tapi semua berubah waktu gue berhenti biarin waktu gue bocor ke tempat yang salah, dan mulai fokus ke hal yang bisa gue ubah. Sekarang, walaupun gue kerja full time dan punya anak, tapi masih bisa konten, jalanin hobi, dan punya quality time sama keluarga. Karena gue sadar, produktif itu bukan soal nambah jam kerja, tapi soal berhenti buang waktu di tempat yang salah. Di video ini gue mau share satu kebiasaan yang tanpa disadarin bisa ngabisin waktu kita sampai 18 jam per minggu, dan 4 cara sederhana buat stopnya. Dan cara yang keempat itu yang paling berubah hidup gue. Dari pengalaman gue selama bertahun-tahun, setiap waktu yang kebuang sia-sia itu selalu dimulai dari satu kebiasaan yang sama. Kebiasaan yang mungkin sering lo lakuin tiap hari dan bikin lo ngerasa sibuk, padahal sebenarnya lo lagi buang-buang waktu. Kebiasaan ini punya 3 bentuk, dan waktu salah satu yang muncul di kepala lo, tanpa sadar, waktu lo langsung kebuang berjam-jam. Gue dulu sering banget ngomongin teman yang hidupnya enak, jalan-jalan ke luar negeri, punya mobil bagus, padahal kayaknya nggak kerja keras-keras amat. Begitu pikiran itu muncul dan gue omongin ke teman, ke istri, bisa ngabisin setengah jam lebih buat cuman ngebahas hidup dia aja. Setelah setengah jam itu, apa yang berubah? Gak ada, justru bikin makin bad mood. Gue juga pernah baperan berminggu-minggu gara-gara bos marah di meeting. Gue tau mungkin itu karena gue bikin kesalahan. Tapi gue puter-puter terus kejadian di kepala. Kata-katanya, nadanya, ekspresinya. Gue ceritain ke teman, ceritain ke istri. Bahkan gue bawa sampai ke weekend. Padahal bos gue, kemungkinan besar selesai meeting udah lupa dan lanjut ke kerjaan yang lain. Ini yang paling berat dan personal buat gue. Gue sering mikirin, kenapa dulu gue gak berani nyoba lebih banyak hal waktu bokap gue masih ada. Waktu bokap masih hidup, gue punya safety net. Bisa salah sebanyak-banyaknya dan hidup gue masih aman. Tapi gue gak manfaatin waktu itu. Dan sekarang gue sering bilang ke diri sendiri, andai aja dulu gue lebih berani. Kata-kata itu gue ulang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan gak merubah apa-apa. Masa lalu gak bisa diputar ulang, tapi waktu gue terus kebuang buat nyeselin itu. Lo tahu kesamaan dari 3 bentuk itu? Semuanya ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang gak bisa diubah. Dan semuanya selalu berawal dari satu momen yang sama. Waktu lo mulai ngomong ke diri sendiri atau ke orang lain tentang salah satu dari 3 hal itu. Hal-hal ini dulu ngebuang waktu gue minimal 2-3 jam per hari. Atau sekitar 18 jam per minggu. Dan yang bikin lebih bahaya, kebiasaan ini bikin lo ngerasa produktif, padahal enggak. Setelah bertahun-tahun ini berulang, gue mulai cari tahu kenapa ini bisa terjadi. Dan gue mulai sadar, semua ini cuma cara gue menghindari rasa nggak nyaman. Dan waktu kita ngerasa kesel, iri, nyesel, otak kita itu langsung nyari jalan keluar yang paling gampang, yaitu cerita ke orang lain. Cari orang yang sependapat atau orang yang ngalamin hal yang sama. Supaya kita ngerasa, bukan gue doang yang kayak gini. Ada pepatah yang bilang, misery loves company. Kesuraman itu suka nyari temen. Dan itu persis yang dulu gue lakuin. Setiap ngomong sama orang yang satu frekuensi, kita ngerasa lega. Kayak masalahnya udah selesai. Padahal, itu cuma kepuasan karena ada orang lain yang ngalamin hal yang sama atau membenarkan kita. Sementara masalahnya masih tetap ada. Ini yang bikin kita sering ngerasa sibuk, tapi nggak produktif. Dan mikir, gue udah coba semua cara, tapi nggak ada yang berhasil. Padahal, kita cuma ngebahas masalah tanpa ngelakuin perubahan yang berarti. Gue baru sadar ini waktu ada orang yang nanya ke gue, emang dengan ngomongin dia, hidup lo jadi lebih baik? Di situ gue diem dan gak bisa jawab. By the way, kalau lo relate sama ini, coba tulis di komen. Kira-kira berapa jam per hari yang lo habisin buat mikirin atau ngomongin hal yang gak bisa lo ubah? Setelah gue cari tahu kenapa ini semua bisa terjadi dan baca puluhan buku, gue nemuin 4 cara yang bisa stop kebiasaan ini buat dapetin balik 18 jam yang hilang itu. Setiap kali gue sadar gue mulai mikirin atau ngomongin sesuatu, gue tanya satu pertanyaan ini bisa gue ubah nggak? Contoh, bos marah di meeting, bisa gue ubah? Enggak, meetingnya udah lewat. Tapi yang bisa gue ubah adalah persiapan gue buat meeting berikutnya. Di situ gue mulai stop mikirin meeting kemarin dan fokus ke hal yang bisa gue perbaikin. Satu pertanyaan sederhana ini bisa ngembalin waktu gue 1-2 jam per hari. Sekarang, coba deh lo cek. Ada nggak hal yang lagi lo puter-puter terus di kepala sekarang yang sebenarnya nggak bisa lo ubah? Tapi, kadang kita emang butuh curhat kok. Dan itu manusiawi banget. Cuman, perlu dibatasin aja. Sampai hari ini gue pun masih suka curhat, masih cerita ke istri atau ke teman.
Tapi sekarang ada rules, maksimal 15 menit ke satu orang dan harus ada insight. Apa yang bisa gue perbaikin setelah ini? Dulu gue bisa cerita hal yang sama ke 5 orang dalam 1 minggu, cuman buat dapetin pembenaran. Itu sama dengan sekitar 5 jam buat satu masalah yang sama. Sekarang, cukup 15 menit dan ada action plan yang jelas, selesai. Dengan 2 cara ini aja, gue udah bisa balikin sekitar 18 jam per minggu yang sebelumnya kebuang sia-sia. By the way, kalau kondisinya lagi berat banget dan butuh lebih dari 15 menit, it's fine. Ini bukan soal waktunya, tapi ini soal lo keluar dengan solusi. Nah, begitu 18 jam ini balik, pertanyaannya, diisi sama apa? Dulu 18 jam itu langsung gue isi dengan ngerjain semua kerjaan yang ada di to-do list. Tapi ternyata gue salah. Makin banyak yang gue kerjain, makin gue balik ke tempat yang sama. Sibuk tapi nggak produktif. Karena gue kerjain semua, tapi nggak ada yang selesai sampai tuntas. Sekarang, gue pakai satu pertanyaan simpel sebelum mulai hari. Dari semua yang harus gue kerjain, mana satu hal yang kalau ini selesai, bisa ngebantu task yang lainnya juga. Contoh, gue punya 10 task di to-do list. Tapi ada kalau satu hal ini gue nggak selesaiin, 3 orang lain nggak bisa lanjutin kerjaan mereka. Itu yang gue kerjain duluan. Bukan yang paling gampang, bukan yang paling bikin gue nyaman, tapi yang paling ngaruh ke keseluruhannya. Atau, kalau ada kerjaan urgent yang kalau nggak diselesain, bisa nambah masalah atau banyak kerjaan lain nantinya, itu yang diselesaikan lebih dulu. Ini bukan soal ngerjain lebih banyak kerjaan, tapi tahu kerjaan mana yang paling ngasih high impact ke hasilnya. Tapi sebenarnya, tahu 3 cara tadi aja belum cukup. Karena punya 18 jam ekstra bukan berarti lo jadi lebih produktif. Justru semakin besar ruang godaan buat masuk yang bikin lo jadi nggak produktif lagi. Nah, cara yang terakhir ini, itu yang paling penting. Dan cara ini yang paling banyak merubah hidup gue. Gue nemuin cara ini bukan dari baca buku self-help atau nonton video motivasi. Gue nemuin jawabannya waktu nonton film dokumenter dari Dream Team tentang tim basket USA yang gagal dapetin gold medal di Olimpiade 2004. Kejadian itu bikin tim basket USA diraguin, bahkan sama orang-orang di negaranya sendiri. Yeah, they were called the Dream Team, but now some people are calling them the Cream Team. Mereka sebenarnya udah punya semua yang dibutuhin buat menang. Pemain dengan skill individu terbaik di dunia, tapi mereka tetap kalah. Karena mereka adalah kumpulan pemain bintang, mereka justru ngabisin malam sebelum latihan buat pergi ke nightclub. Kunci comeback mereka itu datang waktu mereka rekrut Kobe Bryant. Waktu tim balik ke hotel sekitar jam 4 atau 5 pagi, mereka ketemu Kobe di lobi. Dia udah keringetan dan lagi mau mulai sesi latihan berikutnya. Sejak momen itu, satu persatu tim USA mulai ikutin kegiatan Kobe. Dan itu adalah awal dari perubahan mereka. Mereka lihat bukti nyata dan sadar kalau inilah yang harus mereka lakukan buat dapetin gold medal itu lagi. Kobe dan timnya jadi nggak sempat mikirin drama yang nggak relevan dan nggak ada ruang buat nyeselin masa lalu. Bukan karena mereka manusia super, tapi karena mereka tahu persis kemana mereka mau pergi dan apa yang mereka harus lakukan. Dari situ gue juga mulai nanya ke diri sendiri, apa yang mau gue capai dan apa yang harus gue lakukan. Dan gue sadar, gue lagi bangun sesuatu yang besar, yaitu channel ini. Di sela-sela kerja full time, di sela-sela waktu sama keluarga, tanpa tahu cara ngerekam, tanpa cara ngedit, tanpa punya pengalaman buat ngedesain. Banyak video gue yang flop, banyak momen dimana gue hampir nyerah. Tapi karena gue tahu kemana gue mau pergi, tiap kali gue datang buat balik ke kebiasaan yang lama, gue ingat. Waktu gue terlalu berharga buat dibuang untuk hal yang gak ngebantu gue buat sampai ke tujuan. Jadi, cara keempat ini bukan soal nambah satu kebiasaan baru. Ini soal satu pertanyaan yang harus lo jawab sebelum 3 cara sebelumnya bisa beneran ngebantu lo. Lo mau kemana? Karena begitu lo tahu jawabannya, semua distraksi jadi nggak relevan dengan sendirinya. Mungkin lo udah tahu, tapi masih ragu. Apa ini beneran possible buat gue? Atau mungkin lo belum tahu sama sekali. Dua-duanya butuh hal yang sama. Bukan motivasi, tapi bukti. Bukti nyata bahwa ada orang yang pernah di posisi seperti lo dengan keterbatasan yang sama atau lebih parah. Dan mereka bisa sampai ke tujuannya. Coba tonton satu video dokumenter minggu ini tentang orang yang pernah gagal, terus berjuang dan tetap jalan. Bukan supaya lo semangat sesaat, tapi supaya lo percaya bahwa perjuangan lo itu worth it dan apa yang lo mau itu possible. 18 jam per minggu, itu waktu ekstra yang bisa lo dapetin sekarang. Tapi produktif itu bukan soal nambah jam kerja, tapi soal lo isi waktu lo dengan hal yang semakin ngedeketin lo ke tujuan. Karena waktu adalah hal yang paling berharga yang lo punya sekarang, dan gak bisa dikembaliin lagi kalau itu udah lewat. Bukan nunggu sempurna dulu baru mulai bergerak, tapi tetap jalanin prosesnya, meski hasilnya belum sempurna. Itu yang akan bikin lo jadi makin produktif. Karena itu artinya,
lo jadi selangkah lebih dekat dengan tujuan. Kalau ada film dokumenter atau buku biografi yang pernah ngasih lo clarity, coba share di komentar, supaya kita bisa saling sharing. Dan ingat, perubahan bukan terjadi waktu lo dapet feeling aha. Perubahan terjadi waktu lo mutusin buat ambil aksi. Kalau lo mau lanjut upgrade mindset buat bikin hidup lo jadi lebih baik, lo bisa klik video berikutnya.